Hello Achievers, welcome back with me, Miss Grace Angelina. Let's check it out. Kali ini kita akan membahas tentang akun. Pasti kalian masih asing nih dengan kata akun. Sekarang kita akan bahas apa sih itu akun. Akun merupakan tempat mencatat terjadinya perubahan kekayaan perusahaan, atau bahasa sederhananya tempat mencatat terjadinya transaksi keuangan perusahaan. Umumnya, akun terbagi menjadi dua nih, yaitu akun real dan akun nominal. Apakah itu? Ini dia. Pertama, kita akan bahas tentang akun real terlebih dahulu. Akun real adalah kelompok akun nyata dan pada umumnya berwujud fisik atau akun yang tercatat pada laporan neraca. Akun terbagi atas 3 golongan atau disingkat dengan HUM, yaitu akun harta, utang, dan modal. Akun real disebut juga sebagai akun permanen. Mengapa disebut demikian? Karena saldo akhir akun real akan menjadi saldo awal di periode berikutnya. Misalnya, saldo akhir perlengkapan tahun buku 2009 sebesar 50 juta akan menjadi saldo awal bagi tahun buku 2010 dengan besar yang sama, 50 juta. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu tentang pembagian akun real. Yang pertama, akun harta. Dengan istilah akuntansinya aktiva. Harta adalah kekayaan perusahaan yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Dari harta tersebutlah perusahaan mengharapkan manfaat ekonomi di masa depan. Manfaat ekonomi di masa depan dari pemilikan harta dapat berupa harta tersebut digunakan baik sendiri atau bersama-sama dengan harta lain untuk menghasilkan barang dan jasa yang dijual perusahaan. Yang kedua, harta tersebut dipertukarkan dengan harta lain. Yang ketiga, harta tersebut digunakan untuk menyelesaikan utang. Dan yang terakhir, harta tersebut dibagikan kepada para pemilik perusahaan. Selanjutnya, harta dibagi lagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, harta lancar. Harta yang sangat mudah diuangkan dan umur pemakaian aktiva tersebut kurang dari 1 tahun. Contohnya, kas, piutang usaha, wesel tagih, persediaan barang dagang, perlengkapan, beban dibayar di muka, dan pendapatan yang akan diterima. Yang kedua, investasi. Sejumlah harta milik perusahaan yang diinvestasikan dalam perusahaan lain atau dalam bentuk surat berharga dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau bunga. Misalnya, pemilikan saham perusahaan yang sudah go public dan tanah yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha. Yang ketiga, harta tetap. Harta perusahaan yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun dan dapat digunakan berkali-kali. Karena sifat inilah, harta tetap dapat dihitung nilai ekonomisnya dengan menghitung akumulasi penyusutan. Perhitungan ini tidak berlaku untuk akun tanah, karena tanah nilainya tidak pernah menyusut, bahkan cenderung naik setiap tahunnya. Contoh dari harta tetap yaitu peralatan, mesin, dan tanah. Yang keempat, harta tetap tidak berwujud. Artinya, harta perusahaan yang tidak tampak wujudnya atau fisiknya, tetapi memiliki nilai ekonomis bagi perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya goodwill atau nama baik, hak paten, hak cipta, dan formula khusus pembuatan barang tertentu atau biasanya disebut dengan franchise. Dan yang terakhir, yang kelima, harta lain-lain yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam harta tetap maupun harta lancar. Contohnya, barang konsinyasi atau barang titipan yang biasanya kita temukan di dalam minimarket seperti Indomaret, Alfamart, bahkan Giant dan Lotte Mart. Selanjutnya kita akan bahas pembagian akun real yang kedua, yaitu akun utang. Istilah akuntansinya liabilitas atau kewajiban. Kalian sudah biasa pastinya dengan kata utang dalam kehidupan sehari-hari ya. Utang dalam akuntansi adalah kekayaan perusahaan yang berasal dari pihak ketiga yang diperoleh biasanya dengan melakukan pinjaman. Utang dibedakan lagi menjadi 2, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Pertama, kita akan bahas dulu utang jangka pendek. Artinya utang yang harus segera dilunasi paling lambat dalam 1 periode akuntansi. Contohnya, utang usaha, wesel bayar, pendapatan diterima di muka, dan beban yang masih harus dibayar. Yang kedua, utang jangka panjang. Artinya utang yang waktu pelunasannya lebih dari 1 periode akuntansi. Contohnya utang hipotek dan utang obligasi. Selanjutnya kita akan bahas modal
atau istilah akuntansinya ekuitas. Modal merupakan hak residual atas harta perusahaan setelah dikurangi semua utang. Atau sederhananya, modal sama dengan harta dikurang utang. Yang diperoleh dari rumus dasar akuntansi, harta sama dengan utang ditambah modal. Yang akan kita bahas di materi pertemuan berikutnya. Contoh dari modal. Modal atas nama milik pribadi, kemudian modal saham, dan laba ditahan. Itulah selengkapnya tentang pembagian akun real. Sekarang kita akan bahas tentang akun nominal yang terbagi menjadi dua, yaitu akun pendapatan dan beban. Berikut penjelasannya. Kita akan bahas dulu tentang akun pendapatan. Pendapatan merupakan sesuatu yang diperoleh dari kegiatan perusahaan dari satu periode tertentu, baik dari kegiatan utama perusahaan maupun dari kegiatan lain. Contoh pendapatan utama perusahaan yaitu pendapatan jasa. Contoh pendapatan lainnya, pendapatan bunga bank. Selanjutnya, kita akan bahas tentang akun beban atau biaya. Beban atau biaya merupakan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi tertentu. Kalian tahu, untuk menghasilkan pendapatan, pastinya suatu perusahaan biasanya mengeluarkan berbagai macam biaya atau beban. Misalnya, untuk biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya lainnya. Beban terbagi lagi menjadi dua, yaitu beban operasional dan non-operasional. Contoh beban operasional misalnya beban gaji, beban iklan, beban penyusutan, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh beban non-operasional yaitu beban bunga. Sekian penjelasan materi tentang akun real dan akun nominal. Kiranya kamu dapat memahami segala bentuk materi dan contoh yang telah Miss berikan. Selanjutnya, kamu dapat mengerjakan latihan yang sudah Miss share di aplikasi Edmodo. Mari, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Tetap semangat. Bye, students!